Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitukulu MM, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema Bab 7, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Kemanusiaan. Jikalau masyarakat sudah cerdas sosial universal, perselisihan pribadi atau kelompok antar anggota masyarakat mudah diatasi dengan tanpa kekerasan. Tidak terjadi lagi bentrok antar kelompok, antar etnis, dan antar umat beragama. Karena mereka tahu bahwa perang selamanya merusak kemanusiaan dan harta benda atau alam. Selanjutnya, dalam suasana aman, damai, dan sejuk bersahabat, masyarakat itu dapat bekerja keras dan bijak, membangun diri dan keluarganya, sekaligus membangun masyarakat bangsa dan negara. Dalam suasana demikian, akan lahir pemikir besar yang akan menemukan rahasia alam demi kemanusiaan dan peradaban modern. Kemudian, untuk memproduksi sumber daya alam itu menjadi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi rakyat, diperlukan sains dan teknologi modern yang cukup. Maka rakyat harus diberi kecerdasan M sama dengan A, atau manusia mampu mengelola alamnya. Bukan dengan tahyul, bukan juga dengan kepercayaan, tetapi dengan keyakinan melalui penelitian dan pembuktian menjadi kenyataan. Masih sangat banyak rahasia alam ini yang belum dikenal manusia, yang tentu diantaranya dapat menopang kehidupan dan bisa membahayakan kehidupan apabila tidak dapat dijinakkan seperti uranium menjadi nuklir. Kalau belum dikenal, bagaimana mungkin dieksploitasi? Makanya sangat diperlukan sumber daya manusia yang pemikir besar. Sumber daya manusia pemikir besar tidak dapat lahir di masyarakat yang tak berkebebasan di lingkungan kekuasaan. Karena kekuasaan selamanya membelenggu kebebasan berpikir, sehingga melahirkan pola pikir pasif untuk tidak terjadi pembangkangan. Semua penemuan besar sepanjang sejarah lahir dalam suasana bebas dan damai. Atau kalaupun kekuasaan memberi kesempatan, hasilnya akan digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang merusak kemanusiaan. Sebagaimana industri kimia penemuan Alfred Nobel digunakan oleh Hitler untuk Perang Dunia Pertama, makanya dia lari ke Inggris dan melapor kepada negara sekutu atau allied country. Demikian juga Albert Einstein, penemu nuklir, lari ke United States of America, USA, sebelum penemuannya digunakan oleh Hitler untuk Perang Dunia Kedua dan melaporkan. Karena para pemikir besar tersebut tidak sudi kalau penemuannya digunakan untuk merusak kemanusiaan dan alam. Walaupun pada akhirnya nuklir itu digunakan untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua,
membom Hiroshima dan Nagasaki oleh USA, tetapi Albert Einstein dengan para muridnya tetap tidak setuju karena mereka lahir dalam suasana bebas dan damai. Mereka menginginkan penemuannya digunakan untuk menopang kehidupan atau ekonomi rakyat. Maka kaitan perekonomian dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah masa depan kemanusiaan dan alam yang tak boleh diabaikan oleh semua bangsa untuk dapat eksis dan berperan di era global yang semakin dekat ini. Jikalau setuju, bagaimana caranya untuk tidak mengabaikan? Inilah yang disebut kecerdasan sosial universal. Bukan hanya sebatas komunikasi antar masyarakat secara internasional, tetapi juga kerjasama internasional dalam semua sektor kehidupan, terutama sektor ekonomi, dan tentu diawali dari pola pikir kemanusiaan dan perlindungan alam. Karena tanpa pola pikir yang sejalan demi kemanusiaan dan alam adalah pola pikir kekuasaan yang tidak mungkin adanya kerjasama. Pola pikir kemanusiaan dan alam itu adalah untuk melindungi kehidupan dengan cara kebebasan individu dalam bermasyarakat dengan cara kerakyatan. Maka semua masalah ataupun bukan masalah dapat dirundingkan dengan cara demokratis, sehingga mereka dapat berpikir dan bertindak sebagaimana berikut ini. Julu disiat hata asa disiat raut, artinya dirundingkan terlebih dahulu baru dilaksanakan. Yang pandai mencerdaskan, yang kuat memberi tenaga, dan yang rajin mengatur persiapan. Semua anggota turut berpartisipasi sesuai skala prioritas, yang tentu sesuai keadilan yang transparan serta kejujuran yang telaten. Semua anggota turut membuat keputusan, turut melaksanakan, dan tentu turut bertanggung jawab. Kecuali orang yang jahat, tentu tiada tempatnya di masyarakat yang cerdas sosial universal. Dengan demikian, solidaritas anggota atau sumber daya manusianya menjadi kuat, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun secara internasional. Bagaimana supaya SDM itu dapat berbuat demikian? Pertama, masyarakat itu harus berpikir bebas dan nyata. Berbudaya nyata berarti harus dihapuskan pola pikir khayal yang membelenggu kebebasan berpikir, agar mereka mau menerima sains melalui pendidikan formal dan informal, disusul pendidikan dan pelatihan teknologinya. Memang, perubahan pola pikir masyarakat tidaklah mudah, justru membutuhkan waktu panjang, terkadang membutuhkan pengorbanan massal, seperti yang terjadi di Eropa, antara lain Perang 100 tahun, Perang Napoleon, Perang Salib, Perang Ottoman, Perang Armada Spanyol vs Armada Inggris, Perang Romawi, Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan lain-lain. Berabad-abad perang akhirnya sadar dan menyatakan, war always destroy the human life and the environment, atau perang selamanya merusak kemanusiaan dan alam. Dengan kesadaran inilah mereka berhasil mendirikan United Nations Organization atau UNO atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencegah perang. Sehingga kesadaran tersebut masyarakat di Eropa Barat tidak pernah lagi perang di sana. 50 tahun kemudian kesadaran tersebut semakin mapan
justru 15 negara Eropa Barat bersatu disebut Schengen States. Satu mata uang yang disebut euro. Satu lembaga perekonomian yang disebut Europe Economic Communion atau EEC. Dan lain-lain mereka lakukan untuk mencegah terulangnya perang. Berbeda dengan orang Batak sebelum mengalami perang, sudah menyatakan bada begudu sulian yang nakona turakar pada 800 sebelum Masehi. Artinya sama, yaitu perang selamanya merusak kehidupan. Mereka memilih cara berpindah-pindah untuk menghindari bangsa barbar yang suka perang yang mereka sebut perbeda. Bukan karena mereka tak mau perang, tetapi kesadaran akan kerugian perang itu. Makanya mereka berpindah-pindah sejak dahulu kala. Pada 800 sebelum Masehi mereka sudah berada di Yunan di sekitar koordinat 37 derajat utara, 109 derajat timur. Mereka tidak mau berperang karena kesadaran tinggi atas kemanusiaan dan alam, yang semua adalah ciptaan Tuhan yang disebut mula jadi nabulu. Mereka hindari perang kecuali dipaksa, padahal mereka best fighter kalau terpaksa, seperti pada zaman penjajahan dan perang Paderi yang tak terhindari. Atas kesadaran inilah tumbuh kembangnya budaya Batak dan memotivasi mereka menjelajah dunia, mencari wilayah tanpa bangsa barbar yang mereka sebut perbeda, guna mempertahankan nilai budayanya. Kemudian mereka tiba di Sumatera bagian utara yang mereka sebut Tanah Batak. Mereka hidup rukun dan damai berabad-abad di sana hingga datangnya orang-orang asing sebagai awal globalisasi. Pertama, orang Hindu datang membawa ajaran Hindu tetapi gagal. Dan justru mereka, orang Hindu itu menjadi orang Batak. Kedua, pasukan Pamalau pertama dan kedua oleh Gajah Mada dari Jawa datang dan bergabung menjadi orang Batak di wilayah Simalungun hingga perdagangan Sumatera Utara. Kemudian datang orang imitasi Turki yang disebut T. Imam Bonjol, adalah orang Sumatera Barat yang belajar agama Islam di Turki. Setelah pulang dari Turki, dia mengajar agama di Sumatera Barat. Makanya dia diberi gelar T. Imam Bonjol. Setelah banyak pengikutnya, dibentuknya pasukan lalu menumbangkan kerajaan Pagaruyung. Merasa sudah kuat, mulai menyerang Tanah Batak. Tanpa pemberitahuan, dengan maksud menguasai Tanah Batak hingga Tanah Aceh disebut Perang Paderi. Orang Batak yang tanpa bala tentara menghadapinya dengan membentuk pasukan milisi cepat. Setelah jatuhnya Mapke Nasution terbunuh bersama pengikutnya sebagai martir Tanah Batak di Utapungkut, Mandailing, Tanah Batak, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Milisi cepat dipimpin oleh Jagor Kaharahap, Tahi Daulay, Raja Gadumbang, dan Alima Rankuti. Pasukan imitasi Turki terkepung air pasang di pantai Erbanggis. Setelah pasukan Belanda lari ke laut dengan kapal, darah orang bercampur darah kuda di air asin. Ribuan pasukan kavaleri imitasi Turki habis bersama kudanya. T. Imam Bonjol, imitasi Turki, lari bersama pengawalnya ke Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kemudian ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Sulawesi hingga akhir hidupnya. Pasukan Batak milisi cepat terus melakukan pembersihan, sweeping. Terakhir, Benteng Paderi di Padang Sidempuan dan Batu Nadua dibumi hanguskan bersama pasukannya. Pemimpin markas Paderi tersebut di atas,
Padang Sidempuan dan Batu Dedua bernama Tuan Kulelo. Lehernya putus di Pancung A5, Tuan Kuti dengan pedangnya sendiri berakhir Paderi untuk selamanya, finish Paderi forever pada 1833. Demikianlah orang Batak berjuang demi kehidupan dengan budaya universalnya, melindungi kemanusiaan dan alam. Baca buku Tuan Kurau _Sipok Kinangolongolan Sinambila oleh Mangaraja Onggang Perlindungan. Perang karena terpaksa karena gugurnya Mape Nasution bersama para pengikutnya oleh pasukan Paderi yang tak berperi kemanusiaan. Merekalah bangsa Batak 12 etnis yang solid bertahan dengan budayanya universal, melindungi dan menegakkan kemanusiaan dan alam dengan sistem demokrasi yang menjadi budaya global dewasa ini. Bukan dengan kepercayaan yang bermuatan eksklusif dan chauvinis yang berambisi menguasai kelompok lain. Tidak seperti T. Imam Bonjol, imitasi Turki yang telah menumbangkan Pagaruyung lalu menginvasi ke tanah Batak, yang selanjutnya orang Batak tidak mau menginvasi Sumatera Barat walau Paderi sudah dilumpuhkan pada tahun 1833. Setelah Paderi tamat, menyusul Belanda penjajah, membentuk Sendingemente di kota Ermelo, Belanda, lalu memasukkan para pendeta Heinz, Klammer, Bels, dan Van Hassel, dibantu oleh tentara Kenil dari Ambon, Jawa, dan Sumber, memaksakan berdirinya beragam gereja di tanah Batak, guna sarana politik dari Pide et imperanya penjajahan. Keduanya, Paderi dan Belanda, adalah sama-sama penjajah. Baca buku 30 tahun perjuangan Sisinga Mangaraja ke-12 oleh W. Sijabat dan buku Tuan Kurau Sipok Kinangolongolan Sinambila oleh Mangaraja Onggang Perlindungan, penerbit Tanjung Pengharapan, Jakarta. Makanya budaya Batak tetap langgeng walau dilanda berbagai kekerasan sejak perang Paderi hingga penjajahan dan era kemerdekaan Indonesia yang terus bergolak dengan kekerasan. Karena budaya Batak tetap menegakkan kemanusiaan dan alam sebagai budaya universal yang semakin mengglobal dewasa ini. Berbeda dengan masyarakat pemikir khayal atau tak nyata, yang walau dilanda perang tidak akan menyadari bahwa perang selamanya merusak kemanusiaan dan alam. Karena pola pikirnya yang khayal mencari kemenangan, bukan kompetisi sehat yang tidak nyata dan yang semakin menuju kemunduran. Kemenangan memang membawa kepuasan semu, baik kemenangan khayal maupun kemenangan nyata. Akan tetapi, kemenangan tersebut tidak pernah ada tanpa adanya yang kalah, yang tentu hanya melalui pertentangan dan perlawanan. Maka yang diperoleh menjadi kesengsaraan atau bukan kepuasan kemanusiaan atau dambaan kemanusiaan. Jikalau pencari kemenangan non-kompetisi sehat berhadapan dengan pencari kebenaran hakiki yang melindungi kemanusiaan dan alam, pencari kebenaran hakiki cenderung akan mengalah demi kemanusiaan dan alam. Tetapi pencari kemenangan non-kompetisi sehat tidak akan puas sebelum meraih kemenangan, dambaannya menguasai pihak lain. Tindakan mengalah tidak memuaskan bagi pencari kemenangan tersebut. Mereka harus mengalahkan dan menguasai kelompok lain dengan segala kemampuan dan kesempatan, karena dambaannya memang demikian. Maka jelaslah bahwa pencari kemenangan tersebut adalah penyebab konflik yang tak pernah berakhir sebelum kepunahan, atau timbul kesadaran setelah mendapat kecerdasan sosial universal.
bagaimana mencegah kepunahan tersebut di atas memang adalah suatu hal yang tidak mudah, kecuali tokoh masyarakat itu sendiri yang memulai. Mendidik, mencerdas sosial universalkan masyarakatnya agar berpikir nyata menuju berpikir rasional, empiris, logis dengan nalar hingga berpikir ilmiah sosial. Akan tetapi, lahirnya tokoh modernis selalu dihalangi oleh tokoh kekuasaan yang kuno. Terkadang sangat berbahaya atau berisiko tinggi bagi tokoh modernis untuk memulai, karena dituding sebagai aliran pemikiran sesat. Terutama di masyarakat yang berbudaya kekuasaan dengan chauvinisme atau yang tidak mengenal kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dewasa ini sudah jadi kecenderungan atau trendi internasional. Kalau kelompok masyarakat memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk menyerap trendi tersebut, lambat laun akan terjadi revolusi budaya secara damai. Karena masyarakat cerdas sosial universal wajib melindungi kemanusiaan dan alam. Sebaliknya, kalau kecerdasan merekanya tidak cukup untuk menyerap trendi internasional tersebut, mereka akan tertinggal dalam kemajuan dunia yang semakin mengglobal, dan lambat laun mereka akan menuju kehancuran, tergilas oleh trendi internasional di era global kelak. Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization memang berupaya mencegah kehancuran apapun di alam raya ini. Tetapi kalau tidak disambut oleh masyarakat terkait, tidak mungkin berhasil, kecuali hanya beberapa gelintir orangnya saja yang dapat diselamatkan atau pengungsi sebagai suaka politik, bukan masyarakatnya atau bangsanya. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share.